Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan insya Allah. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan atau membicarakan satu topik yang saya rasa cukup penting lagi untuk kehidupan kita, yaitu jika kamu berharga, maka bertindaklah secara elegan, kayak gitu. Jadi seringkali ya kita melihat ada orang itu kalau membawa benda-benda yang berharga pastinya sangat hati-hati ya, tidak asal-asal. Misalnya membawa piring yang mahal, membawa gelas yang mahal, itu kan akan hati-hati. Tapi bila kita itu membawa sesuatu yang murah gitu ya, itu kan akan mudah saja membawanya dengan tidak hati-hati. Karena berpikirnya misalnya membawa piring yang murah, kalau pecah ya tidak masalah. Membawa gelas yang murah, kalau pecah ya nggak masalah. Membawa benda yang murah yang lainnya lagi, kalau hilang juga tidak bermasalah, kayak gitu. Tapi lain halnya kalau kita itu membawa sesuatu yang mahal, yang berharga, atau yang kita rasa itu bernilai untuk diri kita, itu akan sangat berhati-hati. Sama juga apabila kita membawa diri kita sendiri ini dalam berkehidupan, dalam menjalani kehidupan. Kalau kita merasa diri kita ini bernilai, berharga, kita juga pasti akan berhati-hati dalam membawa diri, kayak gitu. Jadi tidak akan asal-asal dalam menjalani kehidupan. Tidak akan melakukan sesuatu yang sekiranya nanti akan membuat nama kita jelek, akan membuat kehidupan kita berantakan, atau akan membuat nama-nama atau yang terkait dengan kita, dalam hal ini mungkin keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, ikut menjadi tidak baik karena kita ada sangkut pautnya dengan mereka, seperti itu. Jadi bila mungkin Anda belum mengerti nilai diri Anda atau harga diri Anda letaknya di mana, saya ingin mencoba mereview kembali. Caranya mudah saja. Misalnya Anda sekarang mungkin di rumah saat ini sedang melihat, aduh rumah kok berantakan sekali, misalnya seperti itu ya. Rumah kok berantakan sekali, males banget mau bersih-bersih dan sebagainya. Coba Anda duduk sebentar, terus coba Anda ingat-ingat kembali di saat Anda mungkin dulu belum punya rumah dan masih mengontrak, kayak gitu. Anda harus memikirkan kontrakannya setiap tahun gitu ya. Terus bila pun Anda bersih-bersih, Anda itu sedang membersihkan rumah orang lain. Bila Anda memperbaiki juga, Anda sedang memperbaiki rumah orang lain. Apakah tidak terus ada rasa bersyukur yang sangat tinggi jika Anda sudah mendapatkan ternyata, oh walaupun ini berantakan, saya harus membersihkannya sebanyak ini, alhamdulillah ini sudah rumah saya sendiri, kayak gitu. Bila pun saya harus melakukan perbaikan, yang saya perbaiki juga adalah rumah saya sendiri, kayak gitu. Dan saya juga tidak harus lagi memikirkan biaya untuk perpanjangan sewa atau kontrakan per tahunnya. Sehingga nanti akan rasa syukur itu keluar, dan Anda itu insya Allah pastinya kalau Anda normal, Anda akan bersegera ingin bersih-bersih dengan ikhlas, dengan penuh rasa senang hati, kayak gitu. Sama juga kalau misalnya Anda itu sedang lelah bekerja, misalnya kayak gitu ya, berangkat ke tempat pekerjaan yang misalnya aduh capek banget ya, mungkin menempuh jarak 2 jam atau 3 jam seperti itu, mungkin yang tempat kerjanya dari luar kota misalnya, seperti itu. Tapi sekarang Anda coba juga lihat, misalnya kendaraan Anda yang Anda pakai saat ini adalah motor yang terbaru keluaran tahun ini, misalnya seperti itu. Dan Anda ingat kembali ternyata dulu Anda pernah memulai bekerja dengan motor butut Anda, kayak gitu, yang mungkin mogok atau mungkin sudah tidak layak pakai. Sekarang Anda sudah pakai motor baru. Itu akan muncul lagi itu rasa kesyukurannya, oh ternyata aku berharga sekarang ya, aku sudah dititipi sama Allah, saya sudah dititipi sama Allah sesuatu titipan yang harus saya jaga baik-baik karena saya ini berharga, kayak gitu. Begitu juga kalau kita itu melihat mungkin ya di luar sana, atau ada beberapa orang itu
yang masih mungkin bertindaknya itu sembrono dalam kehidupannya, mungkin dalam berperilakunya, dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa mengancam marwahnya, bisa menjatuhkan kehormatannya, bisa membuat namanya tidak baik seperti itu. Mungkin dirinya harus ingat kembali kayak gitu loh, betapa berharganya dirinya dan betapa berharganya dirinya mungkin di mata orang tuanya. Ingat, kita ini kan tidak ada yang serta-merta langsung timbul di bumi, muncul di bumi begitu saja. Kita semua itu insya Allah mempunyai orang tua kita, di mana orang tua kita itu sangat berharap kita itu menjadi anak yang baik di dunia, ya, di pandangan dunia, dan nantinya juga di akhirat membawa kemanfaatan yang baik kayak gitu. Sehingga kalau kita ingat konsep itu lagi dan lagi, kita pastinya akan berhati-hati dalam menjadi manusia yang baik, karena namanya orang itu kan dari mulut ke mulut ya, gitu ya. Kalau misalnya nauzubillah menjalinnya ada seseorang itu yang namanya itu sudah kurang baik atau dianggap tidak baik gitu ya, itu kan nanti lama-kelamaan juga bisa jadi terdengar di orang tua kita, terdengar di keluarga terdekat kita, oh ternyata begini ya kayak gitu. Itu kan sayang sekali kayak gitu. Jadi kita harus mengerti, ini bukan dalam arti kancah terus ujub, itu bukan ya, tetapi berharga, bernilai. Kita itu harus yakini bahwa kita itu sudah diberikan harga dan nilai sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu dalam membawa diri kita itu, membawa wajah kita ya kan, membawa tutur kata kita, membawa perilaku kita itu akan sangat berhati-hati, karena yang kita bawa di belakang kita itu namanya sangat banyak sekali. Ada nama mungkin suami atau istri kita, ada nama anak-anak kita, terlebih lagi nama marga kita, misalnya nama orang tua kita. Makanya kalau mungkin bisa saya misalnya percontohkan di sini, saya contohkan di sini, misalnya kita yang misalnya suku adat tertentu kayak gitu ya, kan ada ya, adat tertentu, mungkin seperti saya, adat saya misalnya ya, di suku saya, kalau misalnya ada permasalahan di satu orang, bisa membawa semua satu suku adat itu gitu loh. Makanya kan kita harus memastikan yang kita lakukan itu sudah baik, sudah benar, sehingga di saat mungkin marga kita, suku kita itu ikut-ikut gitu ya dalam permasalahan kita harus sudah pastikan bahwa yang memang kita lakukan benar, sehingga tidak mencoreng marga kita, tidak mencoreng suku kita, seperti itu. Misalnya seperti itu kayak gitu. Jadi suku itu masing-masing ya, ada yang sangat kompak sekali, jadi kayak sakit satu semua ikut sakit, misalnya seperti itu. Jadi malah itu bukan untuk sesuatu yang harus dibangga-banggakan, tapi kita malah justru lebih berhati-hati di situ, karena jadi membawa banyak orang di belakang kita, misalnya seperti itu. Jadi kita di saat ini mungkin belum terlambat, kita coba lagi, kita lebih mengerti nilai diri kita harus membawa diri kita yang seperti apa, dan kita tidak usah merasa kita sudah baik, atau malah merasa aduh berarti aku kemarin sudah salah langkah. Tidak usah juga kayak gitu, karena semua orang itu punya prosesnya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan pembelajarannya itu memang waktunya berbeda-beda. Yang salah adalah orang yang tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tetapi selama kita itu masih open heart kita ya, open mind kita untuk mendengar, untuk bisa lebih memperbaiki diri, insya Allah tidak ada kata terlambat. Karena kita juga tidak perlu memikirkan masa lalu, karena masa lalu itu memang diberikan Allah untuk suatu pembelajaran. Ya, pembelajaran itu bisa dengan kita sudah puas atau mungkin penyesalan, dan masa depan itu Allah rahasiakan agar kita itu bersungguh-sungguh di saat ini. Maka untuk semua yang mengikuti vlog saya ini, mari ya pada saat ini juga kita melakukan suatu hal yang terbaik yang mampu kita lakukan, dan itu diselaraskan dengan yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta kita, sehingga nantinya akan terjadi sesuatu hal atau kehidupan kita yang memang sebaik-baiknya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya pada pagi hari ini.
Hargailah diri Anda dengan sebaik-baiknya, dengan tidak rasa ujub dan sombong, tetapi menilai diri kita itu dengan lebih baik sehingga kita berperilaku yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.